jumpa lagi ya di channelnya Aufa, masih di konten kita ya. Masih bersama saya Aufa dan Linda. Oke, kali ini kita akan ngomongin tentang yang termahal ya, laki-laki termahal ya. Tapi beda sama yang kemarin kalau kita membahas apa, Mbak? Jadi kali ini kita akan membahas 5 pelukis dengan karya termahal. Oke. Pelukisnya berarti orang yang melukis namanya siapa aja dengan karya paling mahal. Jadi akan kita ketahui ada 5 pelukis dengan karyanya yang paling mahal di sini. Jadi mungkin ada yang namanya sudah sering kita dengar, ada juga yang amat sangat jarang kita dengar. Jarang ya. Kalau maksudnya untuk orang awam ya. Iya, Kalau anak-anak desain atau apa ya pasti sering mendengar mungkin ya. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama atau urutan kelima ini ya. Urutan kelima adalah Jackson Pollock. Oke, Jackson Pollock. Ya, Jackson Pollock ini punya karya namanya Number 17A. Oke, Number 17A. Ya, jadi Jackson Pollock ini sebenarnya melukis mahakaryanya ini sebenarnya terlihat mudah. Kalau dilihat dari lukisannya itu terlihat kalau mudah. Dilihat dari sini kan abstrak, ya, mungkin ya cuma coretan-coretan gitu aja. Mungkin saya juga bisa bikin gitu, kamu juga bisa bikin. Tapi sebenarnya setelah dilihat-lihat dengan survei juga di pertengahan tahun 2010 ini, karya-karyanya Jackson Pollock itu diamati. Setelah diamati ternyata ada sesuatu yang membedakan dengan karya orang lain ataupun juga dari komputer. Jadi nggak hanya asal coret-coret. Ternyata dia nggak hanya coret-coret biasa gitu ya, cuma dia gitu doang gitu kan. Jadi tapi ternyata ada ciri khasnya dia sendiri. Ada yang membedakan ataupun ciri guratannya itu tersendiri yang membedakan dia dengan pelukis yang lainnya. Gitu. Tapi karya yang paling terkenal dan mahal itu Number 17A. Oke, harganya itu sekitar 2,8 triliun atau 200 juta US dollar. Karyanya nanti ada di bawah ya. Nah, itu 2,8 T. Jadi nanti kita bisa lihat lukisannya bagaimana dan Jackson Pollock ini kayak apa kalau sih? Dilihat cuma kayak coret-coret doang ya. Tapi jadi, mungkin dia dalam melukisnya itu menaruh sesuatu. Iya, mungkin ada filosofinya yang kita nggak tahu di dalam secara detail lukisannya itu apa. Prosesnya kan dia yang tahu ya. Gitu. Oke, selanjutnya di urutan keempat ada Paul Gauguin. Paul. Jadi ada karyanya dia nih, karya Paul ini pada tahun 2014 itu seorang dari negara Qatar itu membayar 210 juta US dollar atau senilai 2,9 triliun untuk karyanya yang berjudul When Will You Marry? When Will You Marry? Ya, When Will You Marry ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan seorang ibu yang sedang menanyakan pertanyaan. Nah, jadi ada seorang ibu yang menanyakan pertanyaan yang paling menyebalkan mungkin kalau misalkan di sini kalau para jomblo ditanyain sama ibunya, kapan kamu nikah? Nah, jadi lukisan itu menggambarkan ekspresi sebelnya seorang anak saat ditanyakan kapan kamu nikah. Iya, ini anaknya yang ini kali ya. Iya, jadi itu kita bisa lihat bahwa anak itu sebel banget, kenapa sih ibu ini nanyain kapan nikah. Iya kan, kalau orang Indonesia juga sama ya. Kapan nikah. Nah, ternyata dari fenomena yang seperti itu dilukis sama Paul Gauguin ini menghasilkan 2,9 triliun. Luar biasa ya. Tapi udah 1892 ya, udah lama banget. Iya, jadi karyanya maksudnya 1892 tapi terjualnya 2014 gitu ya. Jadi ya memang terkadang kita mungkin bikinnya sekarang tapi lakunya tahun-tahun ke depan juga kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, misalkan bikin aja dulu. Ternyata memang menghasilkan akhirnya. Oke, yang ketiga yaitu adalah Paul Cézanne. Lah. Jadi ada nih Paul Cézanne ini dilukis pada punya karya yang mahal itu namanya The Card Players. The Card Players. Jadi main kartu. Ya, jadi The Card Players ini ada lukisan yang
yaitu situasi bagaimana seorang sedang bermain kartu. Nah, ini pada tahun 1893 baru dilukis oleh Paolo Cézanne. The Card Players ini dijual juga di negara bagian di Qatar pada tahun 2011. Emang Qatar kayaknya orangnya kaya nih ya. Iya, mungkin orang-orang Qatar itu suka yang berbau art gitu, dan tidak segan-segan untuk merogoh kocek yang mahal hanya untuk sebuah mahakarya. Ya, itu kan ada karya inovasi, imajinasi di sana gitu ya. 1893 dibuat, lalu 2011 itu dijual ataupun dibeli sama orang Qatar. Lah, jadi lukisan ini harganya 250 US dollar ataupun sekitar 3,5 triliun. Oke, 3,5 triliun ya. Wow. Jadi ini tuh mahakarya yang dianggap paling baik hasilnya dari Paolo Cézanne. Jadi dibandingkan karya-karyanya yang lain, ini adalah yang paling bagus gitu, yang paling terbaik yang dianggap tembus. Jadi sini juga dia menginspirasi banyak adegan film terkenal juga kan ya. Jadi banyak. Karena kalau Hollywood gitu kan mereka main kartu, remi gitu ya. Kalau misalnya dilihat juga kan sambil pakai rokok gitu ya. Terus itu kan bir gitu itu Hollywood banget kan. Jadi inspirasi untuk beberapa film. Iya, jadi shoot angle-nya mungkin di situ tuh bagus gitu loh. Oke, selanjutnya adalah posisi kedua. Posisi kedua adalah Willem de Kooning. Oke, Bapak Willem ini apa? Willem ini punya karya namanya Interchange. Oke, Interchange. Sepertinya saya melihat lukisannya juga abstrak. Saya nggak tahu ini. Kalau secara langsung apa itu sebenarnya yang dimaksudkan Interchange ini. Jadi Interchange ini terjual hampir 300 juta US dollar. Sekitar 4,2 triliun. Jadi dia terjual pada tahun 2015 dalam penjualan pribadi. Lah, lukisan ini tuh bergaya ya. Tadi kita lihat ya secara kasat mata bahwa ini tuh abstrak ekspresionis. Ya kan, abstrak. Jadi mungkin untuk penonton yang di sini bidangnya art gitu kan, mengenal yang namanya desain, mungkin paham yang dimaksudkan dengan abstrak ekspresionis. Tapi kadang-kadang walaupun nggak abstrak pun ya, kita tuh harus cari tahu loh itu maksud pelukisnya tuh apa gitu ya. Karena kadang-kadang kita ngeliat ini apa sih maksudnya. Walaupun misalkan nih ini gambar rumah, tapi kan kita nggak ngeh ya rumah itu yang dimaksud tuh seperti apa. Mereka mengibaratkan sebagai apa? Pulang kah kadang-kadang kan ya. Atau misalkan ternyata di situ ada satu sosok di rumahnya tapi nggak kelihatan dengan mata kita kalau nggak ngeh gitu. Jadi memang pelukis ya itu kadang-kadang memang menyimpan tadi ya maksud tersendiri. Ada filosofi yang masuk yang kita tidak tahu sebenarnya, dan kita harus menebak-nebaknya. Kalau pelukisnya masih hidup kita bisa tanya ya, tapi kalau pelukisnya sudah nggak ada, berarti kan orang-orang itu hanya adu paham ya. Jadi kayak menginterpretasikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Ini tuh gini maksudnya. Ya kan gitu. Terus gayanya beda, misalkan kayak aku gayanya abstrak, kamu gayanya misalkan apalagi modern atau apa gitu ya. Kita menginterpretasikan satu lukisan akan berbeda sesuai dengan yang kita itu ya. Jadi sebenarnya Interchange ini dilukis pada tahun 1955. Kan udah lama. Sebenarnya udah lama dilukis, tapi 2015 baru terjual oleh lukisan tersebut. 60 tahun untuk terjual ya. Iya, butuh waktu lama. Nggak tahu juga sebelumnya apakah sudah dibeli, mungkin udah dibeli terus habis itu karena dipamerkan di museum kan juga kita nggak tahu, tapi untuk secara pribadi dijual itu laku pada tahun 2015 dan dinobatkan jadi termahal kedua gitu. Oke, yang terakhir ini pasti udah pada denger ya. Ini mah udah di mana-mana namanya ya. Orang nggak tahu pun, nggak tahu apa lukisan juga. Kita orang awam aja udah, ini udah mahakarya lah. Jadi ada yang namanya Leonardo da Vinci. Oke, kalau Leonardo da Vinci pasti ingatnya Mona Lisa. Iya, Mona Lisa. Sampai ada filmnya kan. Iya, benar-benar. Apa sih namanya? Ada tuh museum atau apa? Mona Lisa. Kayak banyak juga Tom and Jerry juga ada Mona Lisa, SpongeBob juga ada. Ya, jadi gimana bahwa Mona Lisa itu kan terkenal dengan
hal-hal yang misteri gitu kan. Kita nggak tahu Mona Lisa Iya, itu kita gimana, Mona Lisa itu siapa gitu, sosok siapanya Mona Lisa Da ini. Vinci gitu kan ya. Nah, pokoknya banyak teori-teori akan Mona Lisa. Tapi apakah Mona Lisa jadi yang paling mahalnya Da Vinci? Oke, ternyata Mona Lisa itu bukan yang termahalnya Da Vinci, karena sebenarnya Mona Lisa itu tidak dijual. Jadi Mona Lisa itu tidak dijual. Mahal ya berarti ya, karena tidak Ya, dijual. sebenarnya kalau misalkan itu dijual Tidak pasti ternilai kan? tidak ternilai harganya. Tapi ada karya Da Vinci yang terkenal yaitu namanya Salvatore Mundi. Jadi Salvatore Mundi ini sekitar 6,7 triliun. Wah, Jadi 450 US dollar. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat di sini, ini sebenarnya foto gambaran seseorang membubuhkan. Oh, ini ada Da Vinci sendiri tak pernah membubuhkan tanda tangannya. Oh, jadi di setiap karya tuh nggak ada gitu. Jadi sebenarnya gini, karena banyak orang-orang yang mengamati karya-karyanya Da Vinci itu kan nggak ada tanda tangannya. Kadang tuh ngerasa apakah sebenarnya yang diatasnamakan Da Vinci itu bukan karyanya beliau, tapi karya orang lain gitu. Jadi takutnya ya kan kadang-kadang zaman sekarang kan yang pemalsuan banyak banget. Makanya kadang-kadang nggak tahu nih ini sebenarnya memang karya otentiknya Da Vinci ataukah karya orang lain yang niru gitu ya. Tapi kalau mungkin dari sejarah pun bisa melihat ya kan, kalau kertas 2010 sama kertas 1900 kan juga jelas kelihatan kan kalau diteliti apa sih itu tekniknya ya, itu ada juga tuh. Jadi lukisan Da Vinci yang terjual namanya Salvatore Mundi ini adalah lukisan yang terjual pada tahun 2017 di rumah lelang Christie, yaitu di New York gitu. Jadi ini dilelang, makanya jadi mahal juga. Terus mahal. Ya sih ya, kalau misalkan punya uang terus ada karya orang terkenal gitu kan, di save itu kan investasi juga kan. Kalau misalkan Mona Lisa dijual lah itu juga kayaknya juga bakal kayaknya akan melebihi dari mungkin 10 triliun lebih kali bisa ya. Jadi karena kan siapa yang nggak tahu Mona Lisa? Iya. Itu bisa jadi investasi jangka panjang kan buat anak cucu-cucunya gitu. Kalau di film yang saya tonton, saya lupa filmnya apa, itu Mona Lisa tuh ada di sebuah museum di Prancis kalau nggak salah. Prancis apa Italia gitu. Ya, mungkin dia ditaruh di sana. Iya. Emang kayaknya dia di museum dia. Kita harus cari ya. Jadi nanti cari ya sebenarnya Mona Lisa itu sekarang berada di mana. Terus sejarahnya gimana? Siapa tahu ada yang sudah, ya itu masih teori-teori sih. Karena kan memang Leonardo da Vinci udah nggak ada gitu ya. Dianya udah nggak ada. Jadi kita nggak bisa mau nanya siapa gitu ya. Orang terdekatnya ya sudah nggak ada karena kan udah meninggal, umurnya udah lama banget gitu kan ya. Ya itu sih karya-karya yang hebat ya. Lukisan itu mungkin tak akan oleh waktu ya. Buat kalian yang suka ngelukis, siapa tahu kalian ngelukis sekarang ya, walaupun coret-coretan aja. Mungkin kan lagi masa PPKM kayak gini, mengisi waktu luangnya dengan melukis. Siapa tahu jadi karya yang iya, siapa tahu 50 tahun lagi, 100 tahun lagi itu buat investasi anak cucu kalian ya. Gitu. Jadi buat kalian tetap berkarya dimanapun kalian berada, sehat selalu pokoknya. Ya semoga kita aman lah sentosa ya dimanapun ya. So sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.